Di sebuah sudut desa kecil di Pandeglang, Banten, tempat sawah menghampar hijau dan suara azan bercampur dengan nyanyian jangkrik malam, hidup seorang gadis muda bernama Desi. Tak ada yang menyangka bahwa tubuh mungilnya menyimpan kekuatan, warisan ratusan tahun, ilmu debus, seni kebal besi yang diwariskan turun-temurun oleh para jawara kampung. Desi bukan anak pesulap atau pendekar. Ia hanya gadis desa biasa yang bercita-cita menyelamatkan keluarganya dari lilitan kemiskinan. Tapi garis takdir tak pernah bisa ditebak. Keputusan untuk merantau ke negeri asing demi bekerja malah menyeretnya ke lembah maut, perdagangan organ, tubuh manusia. Di sebuah ruangan gelap dan lembab di pinggiran Phnom Penh, di mana jeritan manusia hanya jadi bisikan yang diabaikan, Desi diikat. Di hadapannya, pisau-pisau bedah mengkilap menanti untuk merobek kulit dan merampas ginjalnya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Saat logam dingin menyentuh kulitnya, pisau itu bengkok. Malam itu, bukan Desi yang berdarah, tapi para algojo, yang membuat seorang gadis kampung bisa mengguncang jaringan mafia lintas negara, bukan senjata, bukan pelatihan militer, tapi warisan budaya yang dianggap kuno, debus. Inilah kisah nyata yang mencengangkan Asia Tenggara. Kisah tentang keberanian seorang TKW yang tak hanya selamat dari kematian, tapi mengubah ketakutan menjadi legenda. Mari kita simak kisah selengkapnya. Jangan lupa subscribe channel ini. Di sebuah kampung kecil di pelosok Pandeglang, Banten, hiduplah seorang gadis bernama Desi Maulida. Ia baru berusia 22 tahun, tapi pundaknya sudah dipenuhi tanggung jawab. Sejak ayahnya meninggal karena kecelakaan saat menjadi kuli bangunan di Jakarta, Desi harus membantu ibunya mencari nafkah dan merawat dua adik yang masih sekolah. Setiap pagi Desi menjajakan gorengan keliling kampung dengan suara lantang. Tapi penghasilan tak pernah cukup. Ketika adiknya jatuh sakit dan mereka harus utang ke tetangga untuk beli obat, ia ingin keluar dari lingkaran kemiskinan. Suatu sore ia duduk di bawah pohon kelapa, menatap senja yang perlahan tenggelam di balik sawah. Dalam diam, ia memikirkan masa depan. Tak sengaja, seorang teman lamanya, Weni, datang dengan motor matic dan pakaian modis. "Desi, kamu masih jualan gorengan? Aku baru pulang dari Kamboja. Gajiku di sana gede loh. Bisa buat renovasi rumah dan beli motor ini," kata Weni sambil tersenyum. Matanya berbinar, penuh cerita sukses. Desi tertarik. Dalam seminggu, Weni mengenalkannya pada seseorang bernama Pak Darto, agen penyalur tenaga kerja yang katanya cepat tanpa ribet, tapi jalurnya ilegal, tak lewat prosedur resmi. Yang penting sampai sana dulu, urusan dokumen bisa diatur belakangan, ujar Pak Darto santai. Ibunya menangis saat Desi menyampaikan niatnya. "Nak, jangan pergi jauh-jauh. Ibu takut kehilanganmu. Itu bukan negara kita." Desi hanya bisa menunduk. "Bu," Desi nggak kuat lihat ibu nangis tiap malam karena utang. Biar Desi yang bantu. Akhirnya, setelah berpikir panjang, sang ibu merelakan. Tapi bukan hanya restu yang Desi terima. Kakek Makmun, ayah dari ibunya, seorang tokoh tua yang disegani di kampung karena menguasai ilmu debus, memanggil Desi ke rumah panggung tua yang dipenuhi asap kemenyan dan bau minyak sereh. "Desi, kamu bawa darah pejuang. Dunia di luar sana kejam. Ini bukan tentang jadi kuat tapi jadi tahan," ujar kakek Makmun sambil menggenggam tangan cucunya. Kakek memberinya jimat kecil berbentuk gulungan kain kuning yang diikat dengan rambut kuda, lalu menyuruh Desi menghafal 3 doa perlindungan dan mengajarinya teknik dasar debus, melatih pernapasan, menahan sakit, dan kekuatan mental. Desi sempat tertawa kecil. Kakek serius itu kan buat atraksi jalanan, tapi wajah kakek serius. Ini bukan buat pamer di jalanan. Ini buat menjaga tubuh dan jiwa dari orang-orang yang ingin menyakitimu. Ingat, tubuhmu itu anugerah. Jangan biarkan dirimu jadi korban tanpa perlawanan. Malam sebelum keberangkatan, Desi melakukan sujud panjang. Dalam hatinya, ia tak lagi hanya membawa mimpi, tapi juga warisan. Warisan kekuatan yang selama ini ia anggap hanya bagian dari budaya tua, sekarang bisa jadi satu-satunya penyelamat. Iya,
menatap wajah ibunya dan adik-adiknya. Tunggu Desi pulang ya. Kali ini Desi bukan cuma pergi cari kerja, tapi juga bawa pelindung. Dan pagi itu, dengan koper kecil dan jimat tergantung di leher, Desi berangkat ke negeri asing, tanpa tahu bahwa ia tak sedang menuju pekerjaan, tapi kejebakan paling mengerikan dalam hidupnya. Pesawat mendarat dengan mulus di Bandara Internasional Phnom Penh. Udara panas dan lembab menyambut Desi dan 3 wanita lainnya, Sari, Leni, dan Fitri, yang datang bersama dalam satu rombongan. Mereka adalah sesama calon TKW, diikat oleh nasib dan janji manis yang ditawarkan Pak Darto. Seorang pria botak berjaket kulit hitam menjemput mereka. Ia hanya memperkenalkan diri sebagai Mr. Fong dan berbicara dalam bahasa Indonesia yang sangat patah. Kerja nanti, sekarang istirahat dulu. Tempat aman, katanya sambil tersenyum tipis, matanya tajam menatap dari balik kacamata hitam. Alih-alih dibawa ke rumah majikan seperti yang dijanjikan, mereka malah digiring ke dalam sebuah mobil van, berwarna gelap tanpa jendela, dikawal oleh 2 pria bersenjata yang duduk di bagian depan. Perjalanan memakan waktu hampir 2 jam, melewati jalanan sepi, lalu masuk ke sebuah kawasan yang tampak seperti bekas pabrik tua, namun dengan pagar tinggi dan kamera pengawas di setiap sudut. Mobil berhenti di depan sebuah bangunan besar berlantai 2. Catnya mengelupas. Jendela-jendela diberi teralis besi, dan di bagian depan berdiri 2 pria berbadan besar dengan senjata laras panjang tergantung di dada. Aura tempat itu membuat bulu kuduk Desi berdiri. Kenapa dijaga seperti penjara? Bisik Sari di telinganya. Begitu masuk, pintu besi berat dikunci dari luar. Mereka digiring ke sebuah ruang besar tanpa jendela. Hanya ada 2 kasur lusuh dan 1 lampu neon yang berkedip-kedip di langit-langit. Tak ada sinyal ponsel, tak ada jam, tak ada suara selain derit langkah para penjaga yang berlalu lalang di luar. Mana majikannya? Kok kita dikurung begini? Leni mulai panik. Tak ada jawaban dari Mr. Fong. Pria itu hanya melirik mereka sambil tertawa kecil, lalu mengunci pintu dari luar. Istirahat. Besok, siap kerja, katanya sebelum langkahnya menjauh, menyisakan keheningan yang mencekam. Malam pertama mereka tak bisa tidur. Di kejauhan, terdengar suara besi diseret, jeritan samar, dan suara air menetes dari langit-langit. Desi duduk bersila, meremas jimat di lehernya, mengulang-ulang doa yang diajarkan kakeknya. Tengah malam, suara tangisan lirih terdengar dari kamar sebelah. Tangisan itu milik Sari, yang memanggil nama ibunya, berharap ini semua hanya mimpi buruk. Desi, kamu dengar itu? Bisik Fitri. Iya, doa Fit, baca doa. Jangan panik. Tak lama kemudian, terdengar langkah kaki berat, lalu suara pintu besi didobrak. Sari menjerit. Mereka hanya bisa mendengar suara paksaan, teriakan putus asa, dan langkah tergesa. Desi berlari ke pintu mencoba mengintip dari celah kecil. Ia melihat Sari diseret oleh 2 pria bertopeng hitam, dibawa ke lorong gelap di ujung bangunan. Salah satu pria memegang sesuatu yang menyerupai kantong darah, yang masih menetes. Astagfirullah. Desi menahan muntah. Leni pingsan, Fitri menangis histeris esok paginya. Penjaga datang membawa nampan berisi roti basi dan air keruh. Mereka berlari ke arah penjaga sambil berteriak, "Mana Sari? Teman kami mana?" Pria itu hanya tersenyum sinis dan berkata, "Tidak ada Sari di sini." Desi mencoba melawan, memukul pintu, berteriak sekencang mungkin, tapi usahanya sia-sia. Tak ada yang peduli. Satu-satunya jejak yang tersisa dari Sari hanyalah bercak darah segar di pojok lantai luar ruangan mereka. Darah itu masih basah, seperti pesan mengerikan bahwa mereka sedang dihitung mundur. Dan giliran siapa selanjutnya, hanya waktu yang tahu. Hari demi hari berlalu dalam penantian yang tak menentu. Cahaya matahari tak pernah masuk ke ruangan itu. Waktu seakan mati bersama harapan. Di pojok ruangan, Desi duduk bersila dengan mata terpejam, keringat mengucur dari pelipisnya, meski suhu ruang dingin menggigit. Ia tengah mengatur napas, menahan nyeri dari tubuh yang mulai kelelahan karena makanan tak layak dan istirahat yang terganggu. Namun hatinya tetap waspada. Sesuatu dalam dirinya, entah insting atau warisan leluhur berbisik, "Bersiaplah, ini bukan sekadar penipuan, ini medan perang."
Kehilangan Sari hanyalah awal. Keesokan harinya, Fitri mulai jatuh sakit. Tubuhnya menggigil, muntah darah, tapi para penjaga hanya menatap dari balik pintu besi seolah itu hal biasa. Bahkan ada yang tertawa. Leni, satu-satunya teman yang tersisa, mulai bicara ngawur. Trauma menggerogoti akalnya. Desi menyadari sesuatu. Di tengah malam ia sengaja pura-pura tidur, lalu merangkak pelan ke pintu. Dari celah sempit ventilasi besi, ia melihat ruangan di ujung lorong. Ada meja operasi berdarah, kantong-kantong es berisi organ, dan tubuh wanita tak dikenal yang terbujur kaku. Di dinding, tergantung papan dengan catatan, Liver Indonesia. Grade A, siap kirim. Desi mundur. Dadanya sesak. Nafasnya memburu. Ya Allah, ini bukan tempat kerja. Ini rumah jagal. Ia kembali duduk tapi tak menangis. Tangannya meraba jimat dari kakek Makmun yang tergantung di leher. Malam itu ia mulai serius. Ia bukan hanya mengingat doa-doa yang dulu diajarkan, tapi mulai melatih tubuhnya. Ia melakukan pernapasan dalam, menahan napas hingga hitungan 30, lalu membuang secara perlahan. Ia melatih otot-otot tangan dengan menggenggam potongan besi kecil dari kaki tempat tidur yang ia lepas diam-diam. Ia mulai mengaktifkan kembali ajaran debus yang dulu dianggapnya cuma seni hiburan. Ia ingat kata-kata kakeknya. Tubuh yang kuat bisa dipatahkan, tapi jiwa yang terlatih tidak akan pernah tunduk. Sementara itu para penjaga mulai memperhatikannya. Desi selalu duduk diam, tak pernah menangis seperti yang lain. Ia jarang bicara, hanya melihat tajam pada siapapun yang datang. Seorang mafia lokal bernama Kim Sreng, yang merupakan kepala lapangan dari sindikat ini, mulai tertarik. Yang satu itu kelihatannya paling lemah, katanya dalam bahasa Kamboja, sambil menunjuk Desi. Tapi dia diam. Yang diam biasanya mudah ditundukkan. Ambil dia besok malam. Desi tak tahu bahwa dirinya sudah jadi target berikutnya. Tapi malam itu, ia merasakan hawa aneh, getaran naluriah yang membangkitkan alarm dari dalam tubuhnya. Ia berdoa lebih lama. Mulutnya komat kamit, membaca doa perlindungan yang dulu hanya ia ucapkan setengah hati. Kini, setiap kata bagai tameng yang menyelimuti raganya. Saat tidur pun, ia sengaja membaringkan diri dekat dinding dengan mata setengah terbuka. Fitri, yang setengah sadar bertanya lirih, Desi, kamu kenapa nggak takut? Desi hanya menjawab pendek, karena aku nggak sendirian. Ada kekuatan yang mereka nggak bisa lihat. Dan benar saja, sekitar pukul 2 dini hari, terdengar langkah kaki berat. 2 pria asing dengan penutup wajah membuka pintu. Salah satunya menunjuk langsung ke arah Desi. Itu, yang itu. Bawa dia sekarang. Tapi begitu mereka mendekat, tubuh Desi yang tampak pasrah itu melompat dengan kecepatan tak terduga. Ia mendorong tempat tidur ke arah mereka, lalu mengambil pecahan logam dan melukai tangan salah satu pria. Darah muncrat. Si pria meraung kaget. Dia melawan. Tangkap dia. Tapi sebelum bisa ditahan, Desi mengerahkan jurus napas yang dilatih kakeknya. Ia menahan satu pukulan keras di dada, tanpa merasa sakit. Pria kedua mencoba menusuknya dengan tongkat logam, tapi Desi mencengkeram tongkat itu dan membalikkan serangan ke tubuh lawan. Ia berhasil lolos dari sergapan pertama. Tapi itu baru awal. Kini seluruh mafia di markas itu tahu, Desi bukan gadis biasa. Dan ketika pagi datang, Kim Sreng menatap CCTV dengan tatapan heran. Kita punya masalah besar. Yang satu, ini harus ditangani khusus. Mereka pikir Desi lemah, mereka salah besar. Pagi itu udara di dalam markas terasa lebih dingin dan mencekam dari biasanya. Leni hanya bisa menangis histeris saat melihat Desi diseret keluar sel. Kedua tangan Desi diikat ke belakang menggunakan kawat baja tipis yang menusuk kulit. Kakinya diseret paksa di sepanjang lorong berlumur darah kering dan bau obat bius menyengat. Desi tak melawan. Ia hanya menarik napas panjang menunduk, dan dalam hati terus berzikir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Ruang yang dituju gelap dan pengap. Di sana sebuah meja operasi berkarat berdiri di tengah ruangan.
Di kanan kiri terdapat rak-rak berisi alat-alat medis, tang, pisau bedah, dan berbagai perlengkapan yang membuat bulu kuduk siapapun merinding. Lampu gantung bergoyang pelan, menyinari dua sosok algojo bertubuh kekar dan seorang pria berjubah putih. Dr. Tan, dokter spesialis sindikat perdagangan organ yang sudah malang melintang di dunia gelap Asia Tenggara. Wajah sang dokter tampak tak acuh, seperti sedang bersiap melakukan rutinitas pagi biasa. Ia mengenakan sarung tangan karet dan memeriksa pisau bedah yang berkilau dingin. Gadis ini yang menantang kita semalam, tanyanya dengan nada malas. Iya dok, dia berbeda, sahut salah satu algojo. Kayak nggak takut mati. Dr. Tan tertawa pendek. Tidak ada yang tahan lama di meja ini. Desi dibaringkan di atas meja logam. Kaki dan tangannya diikat dengan rantai. Mulutnya tidak disumpal, karena mereka mengira dia akan segera tak berdaya, tapi Desi tetap tenang. Ia memejamkan mata, dan dalam diam, ia mengingat jelas pesan kakeknya. Ilmu ini bukan untuk menyerang, tapi bertahan. Saat semua gagal, yang tersisa hanya keyakinanmu pada Allah. Pisau bedah pertama mulai ditarik melintang di kulit lengan Desi. Kering, semua orang membeku. Pisau itu tak meninggalkan satu gores pun. Bahkan kulit Desi tampak mengkilap dan kering, seolah dilapisi perisai. Tak kasat mata. Apa-apaan ini? Ujar sang dokter sambil menajamkan pisau lagi. Algojo di sampingnya menggeram kesal. Pakai pisau besar, yang biasa buat sapi. Teriaknya, pisau panjang dikeluarkan. Kali ini mereka mengincar bagian perut. Algojo itu menghentakkan pisaunya dengan tenaga penuh. Tapi yang terdengar hanya, tang. Pisau itu membengkok seperti dipukul palu. Bukan hanya itu, getaran dari benturan tersebut justru memantul balik ke tangan algojo. Ia meraung kesakitan, tulang tangannya retak. Apa ini? Sihir? Desi membuka matanya perlahan. Suaranya pelan, namun penuh keyakinan. Ini bukan sihir. Ini perlindungan dari Tuhan. Dan kalian sudah menyentuh yang salah. Seketika, lampu di ruangan itu berkedip-kedip. Suara berdengung seperti ada arus listrik mengalir. Salah satu alat medis bergetar sendiri. Para algojo saling pandang dengan wajah panik. Sang dokter mulai mundur, napasnya memburu. Ini tidak ilmiah, ini tidak masuk akal. Desi mulai duduk meski tangannya masih terikat. Tapi rantai itu retak, lalu patah pelan-pelan seperti dibakar dari dalam. Salah satu algojo mencoba menyerangnya dengan alat kejut listrik. Zap, tapi alih-alih membuat Desi tersungkur, alat itu meledak di tangan si algojo sendiri, membuatnya terlempar dan terbakar sebagian. Desi bangkit berdiri. Tubuhnya memancarkan aura tak terlihat. Keringatnya bercucuran tapi wajahnya tenang. Ia melangkah pelan, mengambil besi panjang dari samping meja, lalu menunjuk dokter yang sudah bersembunyi di pojok ruangan. Kalian pikir kami, orang kampung, lemah? Kami hanya diam karena sabar. Tapi jangan sentuh kami sampai titik terakhir. Tepat saat Desi hendak melangkah keluar dari ruangan penyiksaan, bel pintu markas berbunyi keras alarm darurat. Ada keributan di luar. Para penjaga panik. Rupanya Leni berhasil kabur dan menyalakan sinyal darurat di luar markas. Desi tahu, ini kesempatan satu-satunya. Tapi ia juga tahu mereka tak akan membiarkannya pergi hidup-hidup. Hari penyiksaan memang dimulai. Tapi mereka tak tahu, yang mereka siksa bukan gadis biasa. Ruang operasi menjadi hening mencekam setelah suara alarm darurat sempat menggema dari luar. Tapi hanya sesaat. Jerit Leni yang kabur sebelumnya langsung disambut tembakan, menandakan pelariannya gagal. Para mafia kini marah besar dan semua amarah itu ditumpahkan pada satu nama, yaitu Desi. Dua algojo bertubuh besar kembali masuk ruangan dengan ekspresi garang. Satu membawa tongkat listrik, yang lain menggenggam rantai besi. Berani kau mempermainkan kami, perempuan kampung, teriak salah satu dari mereka, mengayunkan rantai ke arah Desi. Rantai melilit tubuh Desi, tapi saat algojo itu hendak menariknya dengan keras, tubuh Desi tetap tak bergerak. Malah si algojo terpental sendiri ke belakang, seperti baru menarik. Sebatang besi tertanam di tanah. Desi diam menatap lurus. Matanya mulai merah membara, napasnya teratur.
Tubuhnya memanas seolah bara api membakar dari dalam. Bismillah, ya Allah kuatkan hamba-Mu. Tiba-tiba ia melolong keras. Suara itu bukan suara manusia biasa. Bergaung, menggema, seperti datang dari perut bumi. Jeritan panjang yang membuat lampu-lampu di ruangan berkedip. Alarm mati. Monitor rusak. Salah satu pria bersenjata yang baru masuk terhuyung dan langsung pingsan. Dari balik bajunya yang compang-camping, Desi mengeluarkan paku besi kecil, benda yang diberikan sang kakek sebelum keberangkatannya. Paku itu sudah berkarat tapi terlihat seperti menyimpan kekuatan besar. Dengan satu gerakan cepat, Desi menusukkan paku itu ke pipinya sendiri. Tapi tak ada darah. Yang berdarah justru Algojo di depannya. Mulutnya menganga, darah muncrat keluar dari hidung dan mulutnya bersamaan. Ia terjatuh sambil mencengkeram dada, seperti ditusuk dari dalam. Matanya membelalak, tubuhnya kejang-kejang. Apa ini? Teriak mafia lainnya panik. Desi membuka mulut. Darah menetes sedikit dari ujung bibir, bukan karena luka, tapi karena energi tubuhnya sedang meluap-luap. Tubuhnya kini bercahaya merah samar, seperti terbakar dari dalam. Rambutnya terurai, matanya memancarkan amarah suci. Ini bukan sulap. Ini adalah warisan dari leluhur kami, ilmu dari tanah debus. Kalian berurusan dengan yang salah. Tiba-tiba ruangan bergetar. Salah satu mafia yang mencoba melarikan diri mendadak jatuh ke lantai dan muntah darah, padahal belum disentuh apapun. Ia menggeliat seperti ular yang terpanggang. Yang lainnya, yang mencoba menembak Desi, malah melihat tangannya sendiri gemetar dan menekuk patah seperti tulang rapuh. Kini mereka benar-benar panik. Desi hanya berdiri, tidak bergerak kemana-mana, tapi satu persatu mereka tumbang. Seperti ada energi tak kasat mata yang menghantam dari balik jiwanya. Kami hanya ingin kerja, kami ingin hidup, bukan dibantai seperti kambing. Suara Desi menggema dengan penuh luka dan dendam yang tak terucap. Salah satu mafia yang masih sadar bersujud dan menangis sambil meratap. Ampuni aku, ampuni. Jangan bunuh aku, kami cuma menjalankan perintah. Desi menatapnya tajam. Tapi ia tak membunuh. Aku tidak membunuh, tapi kekuatan ini tidak bisa dibohongi. Kalian panen dari ketakutan orang. Sekarang kalian rasakan balasannya. Ruangan itu kini seperti medan perang. Alat-alat operasi berserakan. Darah menetes dari langit-langit karena dentuman sebelumnya. Dan di tengahnya berdiri seorang perempuan, Desi, yang kini bukan lagi gadis biasa, tapi penerus ilmu kebal warisan Banten yang tak ternilai. Langkah. Desi mantap keluar dari ruang penyiksaan. Tapi di luar, ia tahu masih banyak mafia bersenjata yang menunggu. Ia belum aman, namun satu hal sudah berubah. Desi kini tak takut apapun. Udara malam di Phnom Penh terasa berbeda malam itu. Langit mendung seperti merestui pelarian mereka, menggulung langit dengan awan gelap yang seakan ingin menutupi jejak mereka dari para pengejar. Tubuh Desi masih panas setelah peristiwa di ruang operasi, tapi pikirannya tetap jernih. Nafasnya berat namun teratur. Ia tahu kesempatan kabur hanya datang sekali, dan ia tak akan menyia-nyiakannya. Brak! Ia menendang pintu besi ruang tahanan wanita dengan tenaga sisa dari tubuhnya yang masih diliputi kekuatan debus. Di dalam, dua perempuan lain, Maya dan Rini, berjongkok ketakutan. Wajah mereka pucat, rambut kusut, dan tubuh penuh luka. Ayo, kita harus keluar sekarang juga. Desi berbisik cepat. Maya gemetar. Mereka akan bunuh kita. Desi menarik mereka dengan tenaga lembut namun kuat. Tidak jika kita lebih cepat. Aku sudah buka jalan. Suara langkah kaki mulai terdengar dari arah koridor. Para penjaga mulai menyadari ada yang salah. Desi menggigit bibirnya, lalu mengambil sebuah batang besi dari dinding dan menggenggamnya erat. Ketiganya menyelinap melewati lorong sempit, menuju pintu belakang gudang. Tapi ketika hampir sampai, suara teriakan meletus dari ujung koridor. Hei, berhenti! 3 pria bersenjata menodongkan senjata dari kejauhan. Desi mendorong Maya dan Rini. Lari sekarang! Terdengar letusan tembakan. Dor! Namun,
Peluru seolah tak menyentuh Desi. Salah satu peluru bahkan memantul ke tembok dan nyaris mengenai penembaknya sendiri. Pria itu mundur ketakutan berteriak, "Itu bukan manusia." Desi tidak menoleh. Ia terus berlari menyusul dua rekannya yang sudah lebih dulu menerobos semak belukar di belakang kompleks bangunan. Hutan kecil menyambut mereka, gelap, lembab, dan penuh ranting tajam. Mereka berlari tanpa arah, hanya mengikuti suara jangkrik dan hembusan angin. Sepatu mereka tertinggal, kaki berdarah, napas terengah. Tapi mereka tak berhenti. Maya sempat terjatuh dan menangis. "Aku nggak kuat, Des. Aku nggak kuat." Desi memapahnya. "Kau harus kuat. Sedikit lagi. Aku janji." Tiba-tiba terdengar suara anjing menggonggong di kejauhan. Disusul suara mobil, mereka sedang diburu. Tak ada pilihan lain. Mereka harus terus masuk lebih dalam ke hutan. Langkah kaki makin berat. Duri dan semak merobek kulit. Rini bahkan sudah setengah pingsan. Tapi mereka terus bergerak, merayap, merunduk, hingga tubuh mereka kotor berlumpur. Saat itulah sebuah cahaya muncul dari kejauhan. Cahaya lentera. Seorang pria tua berjubah oranye berjalan perlahan sambil membawa tas kecil dan lentera. Ia terlihat seperti seorang biksu lokal. Wajahnya tenang, matanya tajam namun lembut. Ia menghampiri mereka tanpa rasa takut. "Apa kalian dari tempat itu?" tanyanya, dalam bahasa Kamboja yang terbata-bata dipadukan sedikit bahasa Indonesia. Desi mengangguk, nyaris tumbang. Tanpa banyak tanya, sang biksu membuka jubah luarnya, menyelimutkan ke tubuh Rini yang menggigil. Ia memandu mereka ke sebuah jalan kecil yang tak tampak seperti jalan umum. Sebuah candi tua kecil tersembunyi di balik pepohonan. Di dalamnya, suasana damai menyelimuti. Ada dupa yang masih menyala, dan suasana magis yang menenangkan hati. Sang biksu mengobati luka mereka dengan ramuan herbal dan air suci. "Kalian dilindungi oleh kekuatan yang langka," ucap sang biksu sambil menatap mata Desi. "Tapi pelarian kalian belum selesai. Mereka tidak akan diam." Desi mengangguk lemah. "Saya tahu malam ini mereka selamat. Tapi bahaya belum benar-benar berlalu." Fajar baru menyingsing di Phnom Penh. Di kejauhan, cahaya keemasan menerobos celah pepohonan, menandai dimulainya babak baru dalam hidup Desi. Tubuhnya masih terasa lemah, namun jiwanya kini menyala dengan semangat yang berbeda, semangat untuk menegakkan keadilan. Setelah semalaman bersembunyi dan dirawat oleh sang biksu, Desi dan dua rekannya dibawa ke sebuah kuil pengungsian rahasia di pinggiran kota. Di sana mereka akhirnya bisa mandi, makan, dan beristirahat tanpa rasa takut. Namun ketenangan itu hanya sementara. Kebenaran harus ditegakkan. Dengan bantuan sang biksu yang diam-diam memiliki jaringan internasional penyelamat korban perdagangan, manusia mereka berhasil menghubungi Kedutaan Besar Indonesia di Phnom Penh. Petugas kedutaan terkejut saat mendengar cerita Desi tentang rumah jagal, mafia organ tubuh, dan penyiksaan yang nyaris merenggut nyawa mereka. Malam itu juga, dalam kondisi tubuh yang masih lemah, Desi dibawa ke lokasi aman oleh pihak kedutaan. Di sana, ia menjalani pemeriksaan medis dan diwawancarai oleh pejabat dari Interpol yang kebetulan sedang menyelidiki jaringan perdagangan organ lintas negara. "Apakah kamu bisa menunjukkan lokasi markas mereka?" tanya seorang agen Interpol. Wanita dengan nada serius. Desi mengangguk mantap. "Saya ingat semua, setiap lorongnya." Kurang dari 72 jam setelah Desi memberikan kesaksian dan denah tempat kejadian, tim gabungan Interpol, Kepolisian Kamboja, dan tim khusus dari UNODC, Badan PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan, meluncurkan operasi rahasia ke lokasi yang ditunjuk Desi. Sebelum fajar, rumah besar tempat Desi hampir kehilangan nyawanya dikepung. "Go, go, go." Suara sepatu bot menghantam tanah, tembakan peringatan dilepaskan ke udara. Para mafia panik. Sebagian mencoba kabur, tapi telah ditunggu oleh sniper dan anjing pelacak. Dalam waktu 2 jam, seluruh jaringan dibongkar. Lebih dari 20 korban ditemukan, beberapa masih hidup dalam kondisi mengenaskan. Desi berhasil menyelamatkan banyak nyawa, bukan hanya dirinya sendiri. Setelah semua kejadian itu berakhir, berita tentang penumpasan sindikat penjualan organ tubuh itu viral di dunia maya dan nama Desi menjadi terkenal. Desi akhirnya bisa pulang ke Indonesia dengan bantuan Kedutaan Besar Indonesia.
Langit di Pandeglang. Siang itu cerah tapi angin sejuk seperti membawa pertanda. Seisi kampung berjejer di pinggir jalan tanah merah, dari anak-anak kecil hingga kakek nenek, semua menunggu satu nama, Desi. Gadis desa yang dulu berangkat diam-diam, kini pulang sebagai simbol perjuangan. Ibu Desi, yang selama berbulan-bulan hanya bisa menangis dan berdoa di atas sajadah, kini berdiri lemas di depan rumah panggung mereka. Tangannya gemetar, bibirnya terus mengucap istighfar. Sementara sang ayah, yang dulu paling menentang keberangkatan Desi, berdiri dengan sorban, lusuh dan mata merah basah. Begitu roda pesawat menyentuh landasan Bandara Soekarno-Hatta, hati Desi terasa lega. Tangannya mengepal, tubuhnya masih dibalut bekas luka dan trauma. Namun langkah kakinya mantap. Ia berjalan keluar dengan pakaian sederhana, tanpa riasan, namun sorot matanya menyala penuh keikhlasan. Selamat datang kembali Mbak Desi. Indonesia, bangga padamu, ucap petugas imigrasi dengan senyum tulus. Tangisnya tak tertahan. Ini bukan hanya perjalanan pulang, ini adalah kemenangan hidup. Sesampainya di Pandeglang, suara rebana dan angklung menyambutnya. Warga membentuk barisan dari ujung jalan masuk desa sampai ke halaman rumah. Anak-anak memegang bunga, para pemuda mengusung spanduk bertuliskan, "Selamat datang pahlawan wanita dari Banten." Desi menunduk haru, dadanya sesak oleh cinta yang begitu besar dari kampung yang dulu ia tinggalkan dengan harapan. Air mata ibunya pecah ketika pelukan itu akhirnya terjadi. Erat, panas dan penuh rindu. "Maafkan Desi, Mak." "Enggak ada yang perlu dimaafkan, Nak. Kau bawa pulang kehormatan untuk kami semua." Tak lama, seorang tokoh adat naik ke panggung kecil yang disiapkan oleh warga. Ia memanggil Desi ke depan. Dalam sorotan mata ratusan orang, nama Desi disebut sebagai penerus leluhur debus yang menyelamatkan jiwa. Ia diberi selendang khas Banten, dikenakan langsung oleh tetua kampung. Ilmu debus bukan hanya atraksi, tapi perlindungan jiwa. Dan hari ini, kami semua menyaksikan keajaiban itu lewatmu, Desi. Malam itu, kampung mengadakan pengajian khusus dan doa syukur. Lentera-lentera kecil menyala di sepanjang jalan menuju surau. Desi duduk bersila di barisan depan, mendengarkan lantunan ayat suci yang menenangkan batinnya. Setelah pengajian, kakeknya, yang dulu mengajarinya ilmu debus, datang menghampiri dengan tubuh renta. "Kamu sudah menjaga nama leluhur, Desi. Tapi lebih dari itu, kamu menjaga kemanusiaan." Desi memeluk sang kakek erat, tubuhnya bergetar. Semua luka di tubuh bisa sembuh, tapi luka di hati itu hanya bisa ditenangkan dengan pelukan orang-orang tercinta. Meski trauma belum sepenuhnya pulih, Desi kembali dengan kehormatan, bukan hanya sebagai anak desa biasa, tetapi sebagai simbol bahwa wanita pun bisa jadi tameng untuk banyak nyawa, dengan ilmu, iman, dan keberanian yang diwariskan leluhur.